Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang kami hormati, sebelum kami memperdebatkan mosi perdebatan kita pada kali ini, yaitu rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi masuk ke dalam prolegnas prioritas di masa pandemi COVID-19, maka izinkanlah kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Kami dari tim Plato dengan saya sendiri, Mbak Vidya Rumisa, sebagai pembicara pertama yang akan berperan sebagai tim netral. Dan rekan di samping kanan saya, Nelili Swana sebagai pembicara kedua bertindak sebagai tim pro. Serta rekan di samping kiri saya, Mahendra Wijaya Kusuma sebagai pembicara ketiga dan bertindak selaku tim kontra. Sekian dan terima kasih dan terimalah salam kami. Salam Konstitusi. Equum et bonum et lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Dewan juri yang terhormat, di tengah maraknya kasus korupsi di Indonesia, negara selalu dihadapkan pada kenyataan bahwa sistem hukum pemidanaan korupsi saat ini belum mampu mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Karena seperti yang kita ketahui, kerugian yang dialami negara kita Indonesia akibat tindak pidana korupsi terbilang sangat besar. Hal ini dibuktikan dengan data dari hasil pemantauan persidangan tindak pidana korupsi tahun 2020 yang dilakukan oleh Indonesian Corruption Watch atau ICW yang menunjukkan bahwa jumlah kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi pada tahun 2020 mencapai 56,7 triliun. Sementara uang pengganti yang dikabulkan oleh hakim dalam putusannya hanya berkisar 8,9 triliun. Oleh karena itu, rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi ini hadir untuk menjawab tantangan tersebut. Namun, rancangan undang-undang ini tidak masuk ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas pada tahun 2021 lalu. Dewan juri yang terhormat, karena hal tersebutlah terdapat beberapa polemik terkait dengan tidak dimasukkannya rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi ke dalam prolegnas prioritas tahun 2021 di masa pandemi COVID-19. Pihak pro berpandangan bahwa rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini seharusnya menjadi prolegnas prioritas, di mana Profesor Dr. Amani Lubis MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah menilai bahwa regulasi Indonesia sampai saat ini masih memiliki keterbatasan dalam melakukan penyelamatan aset atau aset recovery. Untuk itulah rancangan undang-undang ini hadir guna mengoptimalkan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi demi memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia, di mana hal ini akan sejalan dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum. Namun pihak kontra justru menyatakan bahwa sebenarnya perampasan aset ini di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia dan juga Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau Undang-Undang Tipikor. Pihak kontra merasa dengan adanya regulasi dalam kedua undang-undang tersebut, maka tidak diperlukan lagi regulasi terkait dengan perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi, di mana hal tersebut akan menyebabkan tumpang tindih kekuasaan dalam penerapannya. Dewan juri yang terhormat, atas dasar hal inilah mosi perdebatan kita pada kesempatan kali ini layak untuk diperdebatkan. Maka perlu kajian yang lebih mendalam lagi terkait dengan mosi perdebatan kita kali ini, yang mana hal tersebut akan dijelaskan lebih mendalam lagi oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga sesuai dengan legal standing position-nya masing-masing. Sekian dan terima kasih. Lex Specialis Derogat Legi Generalis, peraturan khusus didahulukan daripada peraturan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati, rekan berpikir kami dari tim kontra, perkenankan kami selaku tim pro untuk mendudukkan latar belakang serta membuktikan mengapa mosi hari ini patut untuk dipertahankan, tentunya berdasarkan fakta dan data serta solusi terbaik yang akan kami berikan. Dewan juri yang terhormat, semakin kompleksnya motif pengalihan aset hasil korupsi menjadikan penanganan semakin sulit untuk ditangani oleh penegak hukum. Hal ini diperparah dengan tidak maksimalnya payung hukum terkait dengan perampasan aset pelaku tipikor. Profesor Dr. Amani Lubis MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah menilai regulasi Indonesia sampai saat ini masih memiliki keterbatasan dalam melakukan penyelamatan aset atau aset recovery. Ketidakpastian ini jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Inilah yang mendorong lahirnya rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi masuk prolegnas prioritas di masa pandemi. Dewan juri yang terhormat, masuk pada poin argumentasi kami yang pertama. Payung hukum yang ada saat ini belum komprehensif mengatur pemaparan atau perampasan aset pelaku tipikor di Indonesia.
Kami mengamini bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan instrumen utama pemberantasan tipikor di Indonesia, khususnya pada pasal 32 hingga pada pasal 34 yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila penyidik tidak dapat menemukan cukup bukti terhadap unsur-unsur tipikor meskipun secara nyata telah terdapat kerugian terhadap keuangan negara, maka penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut kepada instansi yang dirugikan. Namun, jika berbicara tentang pengembalian kerugian negara, maka mustahil hanya didasarkan pada 2 atau bahkan 3 pasal saja. Pun jika diteliti kembali, pengembalian kerugian negara dalam Undang-Undang Tipikor sulit diterapkan jika melihat rentang tahun Undang-Undang Tipikor dengan saat ini begitu jauh berbeda. Sedangkan penyamaran hasil korupsi semakin sulit dideteksi dan tidak mampu diakomodir oleh Undang-Undang Tipikor. Di saat seperti ini, hukum seharusnya bersifat dinamis sebagaimana teori hukum The Living Law yang pada intinya menyatakan hukum harus mengikuti perkembangan zaman. Profesor Dr. Kausar Dewi Kusuma selaku pengamat hukum pidana Indonesia menjelaskan, gagasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tipikor memiliki gagasan baru dalam pengentasan kasus korupsi di Indonesia, yakni dengan sistem non-conviction based forfeiture atau perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Sistem ini memungkinkan untuk memberikan kesempatan yang luas dalam merampas aset yang diduga hasil korupsi dan aset-aset lainnya yang patut diduga sebagai sarana untuk melakukan tipikor. Sistem tersebut akan menciptakan penegakan hukum yang efektif karena perampasan melalui tuntutan pidana dinilai memakan proses yang sangat lama. Data yang dirilis oleh Indonesian Corruption Watch menyebutkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 200 kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai 26,83 triliun, sedangkan angka penindakan kasus korupsi sangatlah fluktuatif, seperti halnya penyitaan aset itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, masuk pada poin argumentasi kami yang kedua. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menawarkan cara efektif dalam mengembalikan kerugian negara akibat tipikor. Francis Noel Babuh dalam doktrinnya menyatakan, secara etis apa yang dicuri dari rakyat harus dapat mungkin untuk dirampas kembali. Dalam pasal 54 ayat 1 huruf C UNCAC yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan terhadap United Nations Convention Against Corruption yang pada pokoknya mengharuskan semua negara pihak untuk mempertimbangkan tindakan yang dianggap perlu sehingga perampasan aset hasil korupsi dimungkinkan tanpa proses pidana. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tipikor menawarkan konsep non-conviction based forfeiture, di mana konsep ini akan dapat memperkecil peluang bagi pelaku untuk memindahkan aset yang diduga hasil tipikor bahkan ke lintas negara sekalipun, sehingga tidak lagi membutuhkan waktu yang lama dan mempermudah aparat penegak hukum dalam melaksanakan perampasan aset pelaku tipikor. Dewan Juri yang terhormat, solusi terbaik yang akan kami berikan pada perdebatan kali ini adalah memasukkan rancangan undang-undang ini menjadi prolegnas prioritas. Hal ini akan membuka gerbang masa depan yang jauh lebih berkeadilan karena tidak lagi ada kerugian atau hak rakyat yang diambil secara paksa. Jeremy Bentham menyatakan, the great happiness of the great number, yang artinya kebahagiaan setinggi-tingginya adalah untuk orang yang sebanyak-banyaknya. Berdasarkan data dan fakta tersebut, memasukkan rancangan undang-undang perampasan aset pelaku tipikor adalah urgensi yang tidak bisa dibantah. Kami selaku tim pro kembali mempertegas bahwa mosi pada hari ini patut untuk dipertahankan. Sekian dan terima kasih. Fakta sun, potensi suara perbis. Ketika fakta dan data sudah berbicara, maka apalah guna dari sebuah kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki argumentasi kami selaku tim kontra, maka terlebih dahulu kami akan melakukan bidasan terhadap kesalahan berpikir yang telah dibangun oleh tim pro. Tim pro dari tadi mendalilkan bahwa adanya mekanisme non-conviction based forfeiture atau perampasan aset tanpa adanya pembuktian kesalahan di pengadilan dinilai jauh ampuh dalam memberantas korupsi di Indonesia. Namun perlu untuk tim pro pahami bahwa Profesor Dr. Raden Widyo Purnomo dalam bukunya yang bertajuk Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya dalam perspektif jaksa dan guru besar tahun 2017 menjelaskan bahwa model perampasan aset tanpa pembuktian kesalahan ini tidaklah dapat memotong semua proses hukum pidana yang seharusnya dikenakan kepada pelaku kejahatan, kecuali apabila dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk dapat menggunakan jalur pidana, maka baru perampasan seperti ini dapat digunakan.
Profesor Dr. Widyo Purnomo memandang bahwa perlindungan terhadap aset seseorang memang sangat dilindungi dari kesewenang-wenangan negara sebagai salah satu ciri negara hukum atau rule of law. Maka sepenting untuk dilihat sejauh mana perampasan aset tersebut tidak menyalahi prinsip-prinsip konstitusi di negara kita. Karena itulah kami menolak mosi perdebatan kali ini, karena mosi perdebatan kali ini sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan. Adapun dalil penolakan kami diantaranya adalah yang pertama, sejatinya perampasan aset tindak pidana korupsi di Indonesia sudah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Tipikor. Dewan Juri yang terhormat, terkait perampasan aset sendiri telah diatur dalam pasal 10 huruf B KUHP yang mengatur bahwa barang-barang kepunyaan terpidana atau pelaku yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas. Sementara untuk pengembalian kerugian negara telah diatur pada pasal 18 angka 1 huruf B Undang-Undang Tipikor yang mengatur bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Maka inilah yang membuktikan bahwa instrumen hukum terkait dengan perampasan aset pelaku tipikor sudah diatur dalam konstitusi kita, di mana Dr. Widakdo Harimurti dalam bukunya yang bertajuk Kelembagaan Negara dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia pada tahun 2020 menilai bahwa penguatan lembaga negara pemberantas korupsi seperti KPK adalah hal yang jauh lebih urgent untuk dilakukan bila dibandingkan dengan membuat terobosan undang-undang yang baru, namun lembaga penegaknya sendiri masih terbilang lemah. Sebagai bukti, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada 26 Desember 2021 menyebutkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap KPK mengalami penurunan sebanyak 21%, yang semula 96% menjadi 64%. Di mana Baharudin Muhtadi selaku Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia menjelaskan bahwa akan jauh lebih tepat untuk melakukan penguatan terhadap lembaga pemberantas korupsi seperti KPK karena penegakan hukum itu sendiri datang dari lembaga pelaksananya. Kemudian yang kedua adalah dalam penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi harus tetap melalui mekanisme pengadilan. Dewan Juri yang terhormat M. Yahya Arahab dalam bukunya yang bertajuk Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan menyatakan bahwa penyitaan aset tanpa adanya putusan terlebih dahulu melalui pengadilan sejatinya bertentangan dengan prinsip konstitusi bangsa Indonesia, di mana pada pasal 28H ayat 4 menjamin bahwa hak milik pribadi dari seseorang tidak boleh diambil dengan sewenang-wenang. Selaras dengan hal tersebut, Profesor Dr. Andi Hamzah dalam bukunya Asas Hukum Pidana pada tahun 2017 menjelaskan bahwa asas praduga tidak bersalah merupakan asas umum dalam hukum acara yang harus diterapkan untuk semua kasus karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, di mana telah diatur bahwa asas praduga tidak bersalah berlaku terhadap semua proses perkara, baik perkara pidana, perkara perdata maupun perkara tata usaha negara. Karena itulah perampasan aset dengan mekanisme non-confession based forfeiture tidaklah dapat dibenarkan dalam prinsip konstitusi kita. Namun, guna menjawab semua kekhawatiran daripada tim pro, maka kami hadir dengan menawarkan solusi yang solutif terhadap perdebatan kali ini, yakni melalui menciptakan check and balance atau saling kontrol dan kerjasama antar kelembagaan di Indonesia melalui optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Monang Siahan dalam bukunya KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi. Karena itulah Dewan Juri yang terhormat, dengan ini kami mantap dan tegas menolak adanya mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih dan salam konstitusi. Baik, kita sama-sama sudah mendengarkan pemaparan argumentasi dari tim pro maupun tim kontra. Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa maraknya kasus korupsi di Indonesia mengharuskan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mengembalikan kerugian negara yang terbilang sangat besar akibat tindak pidana korupsi. Sehingga muncullah rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi. Akan tetapi rancangan undang-undang ini tidak masuk ke dalam prolegnas prioritas pada tahun 2021 sehingga muncul polemik terkait dengan hal tersebut. Pihak pro datang dengan poin-poin argumentasi yang menyatakan bahwa yang pertama, peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum secara komprehensif mengatur tentang perampasan aset tindak pidana korupsi.
Yang kedua, rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi menawarkan secara efektif guna mengembalikan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Namun, di sisi lain, pihak kontra menyatakan ketidakberpihakannya dengan poin-poin argumentasi yang menyatakan bahwa yang pertama, bahwa perampasan aset tindak pidana korupsi ini sejatinya di Indonesia telah diatur dalam KUHP dan juga Undang-Undang Tipikor. Yang kedua, dalam penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi harus tetap melalui pengadilan dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dewan Juri yang terhormat, terlepas dari adanya pro dan kontra dari berbagai kalangan, kami berharap apapun yang menjadi keputusan pemerintah, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dapat mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum, terlebih di masa pandemi COVID-19 yang saat ini melanda bangsa kita. Bersama Bisma ke Kota Bekasi, menenteng kursi sambil bernyanyi, mari bersama-sama kita satukan visi untuk memberantas korupsi di negeri ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, dan salam konstitusi.